Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlur Rahman. Saya dari kelas Teknik Fisik 1B dan kali ini saya akan menjelaskan tentang dioda dan induktor. Yang pertama, dioda. Dioda adalah suatu komponen dua kutub yang masing-masing kutubnya diberi nama anoda dan kutub yang lain dinamakan katoda. Secara umum, dioda memiliki fungsi yaitu sebagai penyearah gelombang dan pengaman rangkaian elektronik. Nah, yang di bawah ini merupakan simbol dari dioda. Jenis-jenis dioda. Yang pertama, dioda normal. Kedua, dioda bright. Ketiga, dioda Zener. Keempat, dioda LED. Kelima, dioda foto. Keenam, dioda laser. Ketujuh, dioda varaktor. Kedelapan, dioda tunnel. Dan kesembilan, dioda Schottky. Nah, yang di sebelah kanan ini terdapat gambar dan simbol dari jenis-jenis dioda yang barusan saya sebutkan. Karakteristik dioda. Yang pertama, dioda dibias maju atau forward bias. Bias maju terjadi jika anoda terhubung dengan sebuah kutub positif pada baterai, serta katoda terhubung dengan kutub negatif pada baterai. Dioda dibias maju dapat memberikan tegangan luar menuju terminal dioda. Yang kedua ada dioda dibias mundur atau reverse bias. Bias mundur terjadi jika anoda dihubungkan dengan sebuah kutub negatif dan katoda dihubungkan dengan sebuah kutub positif, sehingga jumlah arus yang mengalir pada rangkaian bias mundur akan lebih kecil. Pada bias mundur, terdapat suatu arus maju yang dapat dihubungkan dengan baterai yang memiliki tegangan tidak terlalu besar dan signifikan karena tidak akan mengalami peningkatan. Ketika terjadi proses reverse, dioda ini tidak bisa menghantarkan listrik karena nilai hambatannya lebih besar. Dioda ini juga dianjurkan untuk tidak memiliki suatu besar tegangan dan arus yang melebihi batas. Kurva karakteristik dioda. Jadi di sini ada zona warna hijau dan zona warna merah muda. Zona warna hijau ini melambangkan cara kerja dari dioda ketika dirangkai secara forward bias, dan yang warna merah muda melambangkan cara kerja dioda ketika dirangkai secara reverse bias. Nah, yang kemudian ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X melambangkan nilai tegangan dan sumbu Y melambangkan nilai arus. Sebelum diberi tegangan VF, tegangan lutut, yang besarnya itu 0,7 volt untuk dioda silikon dan 0,3 volt untuk dioda germanium, sebelum diberi tegangan VF, arusnya ini bernilai 0. Tapi setelah diberi tegangan VF, ada peningkatan arus secara drastis. Ini tanda bahwa dioda akan bekerja jika diberi tegangan minimal 0,7 volt. Nah, peningkatan drastis ini dapat dilihat atau dibuktikan dengan grafik warna merah yang naik ketika masuk ke zona warna hijau atau zona forward bias. Nah, kemudian di sini ada zona warna merah muda. Sebelum diberi tegangan negatif 50 volt, arusnya ini kecil sekali. Begitu melampaui tegangan negatif 50 volt, ada peningkatan arus yang besar. Maksud dari tegangan negatif 50 volt adalah bahwa kaki anoda diberi tegangan lebih rendah, sebesar 50 volt dibandingkan dengan kaki katoda. Kesimpulannya adalah, untuk membuat dioda bekerja menghantar arus, maka perlu kita rangkai secara forward bias dengan tegangan minimal 0,7 volt untuk dioda silikon dan 0,3 volt untuk dioda germanium. Sedangkan untuk memfungsikan dioda sebagai penahan arus, maka kita rangkai secara reverse bias dengan parameter tegangan maksimalnya tidak boleh melebihi tegangan breakdown yang di sini diberikan nilai negatif 50 volt. Bagaimana prinsip kerja dari dioda? Secara umum, prinsip kerja dioda adalah maksimalkan arus bolak-balik listrik. Maksudnya adalah dengan dipasangnya dioda pada perangkat elektronik, maka arus listrik yang semula bolak-balik akan mengalir pada satu trek saja. Intinya, dengan dipasangnya dioda, maka arus yang semula AC akan diubah menjadi arus DC. Pemasangan dioda harus dilakukan dengan benar dan penuh ketelitian, agar nantinya dioda dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Nah, yang di bawah ini ada gambar cara pemasangan dioda. Yang di sebelah kiri, dioda ini dipasang dengan benar, sehingga dioda dapat menghantarkan arus listrik yang membuat lampu menjadi menyala. Dan yang di sebelah kanan, dioda dipasang secara salah atau dipasang secara terbalik. Dioda ini akan menghambat arus listrik, sehingga lampu tidak menyala atau lampu off. Fungsi dioda. Dioda ini bisa sebagai penyearah arus AC ke arus DC. Nah, biasanya ini fungsi ini merupakan fungsi dari dioda penyearah atau dioda bright. Yang kedua, bisa sebagai pengaman rangkaian dan juga sebagai penstabil tegangan. Biasanya ini dilakukan atau dioperasikan oleh dioda Zener. Yang ketiga, sebagai lampu indikator ataupun lampu penerangan. Biasanya ini dioperasikan oleh dioda LED. Yang keempat,
yaitu sebagai sensor cahaya. Yang ini merupakan fungsi dari dioda foto. Dan kelima, ada dioda sebagai pengendali. Nah, fungsi ini biasanya dioperasikan oleh dioda Schottky. Aplikasi dioda. Dioda bisa sebagai penyearah, rectifier. Dioda sebagai pemotong sinyal. Dioda bisa sebagai rangkaian penjepit atau clamping circuit. Dioda juga bisa sebagai rangkaian logika dasar. Dioda bisa sebagai pendobel tegangan atau voltage multiplier. Dan dioda bisa sebagai pengaman polaritas DC. Dan yang terakhir, dioda sebagai pelindung tekanan tegangan atau voltage spike suppression. Kemudian kita masuk ke induktor. Induktor adalah suatu komponen pasif yang dapat menyimpan energi listrik. Penyimpanan energi listrik ini dilakukan dengan cara melakukan perubahan dari arus listrik menjadi energi yang berbentuk medan magnet. Saat melakukan pelepasan energi yang berupa medan magnet ini akan menghasilkan energi listrik. Nah, yang di bawah ini merupakan simbol dari induktor. Jadi ada air core induktor yang artinya induktor inti udara. Kemudian ada iron core induktor yang artinya induktor inti besi. Kemudian ada ferrit core induktor yang artinya induktor inti ferrit. Dan yang keempat ada variable core induktor yang artinya induktor variabel. Prinsip kerja induktor. Induktor ini merupakan salah satu komponen pasif yang dapat digunakan untuk menyimpan energi listrik. Pada induktor, energi listrik disimpan dalam bentuk medan magnet. Jadi jika suatu muatan mengalir melalui suatu penghantar, maka di sekitar penghantar tersebut akan terbangkit suatu medan magnet. Dalam hal ini, aliran muatan yang melalui penghantar merupakan kebalikan arus listrik yang melalui penghantar tersebut. Dengan kata lain, bila suatu arus listrik mengalir sepanjang penghantar, maka di sekitar penghantar tersebut akan terbangkit suatu medan magnet, sehingga perangkat di sekitar penghantar tersebut menjadi penyimpan energi dalam bentuk medan magnet, dan besar energi yang disimpan tersebut sangat tergantung pada besar arus yang membentuk medan magnet. Karakteristik induktor. Suatu koil atau induktor mempunyai besar induktansi tertentu. Suatu arus yang berubah-ubah di dalam koil akan menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah dan akan menghasilkan kembali EMF dengan arah yang berlawanan pada koil yang sama. Hukum Lenz. Gejala ini disebut dengan induksi diri atau self-induction. Terdapat sebuah pernyataan, yaitu sebuah koil dikatakan mempunyai induktansi sebesar 1 Henry bila arus yang mengalir dalam koil tersebut berubah dengan laju 1A per dt dan menghasilkan tegangan balik sebesar 1 volt. Terlepas dari pernyataan tersebut, pada dasarnya induktansi dari suatu induktor juga bergantung pada dimensi-dimensi fisik induktor tersebut, misalnya panjang, diameter lilitan, jumlah lilitan, dan permeabilitas dari bahan inti kumparan tersebut. Fungsi dan aplikasi induktor. Induktor bisa sebagai penyimpan arus listrik dalam medan magnet. Yang kedua, penapis atau filter frekuensi. Yang ketiga, menahan arus bolak-balik AC. Yang keempat, meneruskan arus searah DC. Yang kelima, pembangkit getaran. Dan yang keenam, melipat gandakan tegangan. Aplikasinya, induktor bisa sebagai atau berperan dalam motor listrik, relay, speaker, mikrofon, filter, tuner, dan transformator. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.